Oke, El. Baik teman-teman, sebelumnya nih apakah sudah hadir semua? Oke, seperti Sudah. siap-siap. Sepertinya udah hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa, berdoa selesai. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Kemarin kan habis libur gitu ya. Ada yang liburan mungkin atau mungkin bantu orang tua gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas berkaitan dengan pesawat sederhana gitu. Maaf, bukan pesawat sederhana, tapi terkait getaran dan juga gelombang gitu. Nah, eh, sebelum itu di sini dari Bapak mau tanya dulu kira-kira eh, dari teman-teman ada nggak yang punya jam di rumah yang ada bandulnya gitu? Ada, Pak. Oke, dari Mbak Elin ada ya punya. Baik. Untuk itu nanti dari jam tersebut itu merupakan salah satu contoh penerapan dari eh, getaran dan juga gelombang gitu. Nah, untuk materi kita yang pertama di sini kita akan mempelajari mengenai eh, getaran dan juga gelombang. Namun kita pada pertemuan pertama ini kita akan fokus pada getaran. Oke. Nah, di sini, pernahkah kamu melihat jam dinding yang dapat berbunyi? Tadi Mbak Elin kan di rumah ada. Jadi Mbak Elin sering ya dengar kalau jam dindingnya berbunyi gitu, seperti gambar di layar. Iya, Pak. Ya, sering gitu. Jadi, pasti ada yang goyang-goyang gitu ya. Jadi, jam dindingnya itu bergoyang, itu akan membantu dalam memutar dari jarumnya. Kemudian, jika waktu di jam tertentu, pasti akan berbunyi gitu. Jadi, di sini ada yang pernah mendengar gitu dan juga melihat jam dinding yang bisa berbunyi. Nah, sekarang coba pikirkan mengapa gitar dan juga jam dinding ini bisa berbunyi. Kira-kira gimana? Di sini kan ada gambar gitar. Nah, mengapa dari gitar tersebut itu bisa berbunyi? Kira-kira karena apa? Ada yang tahu? Karena senarnya bergetar, Pak. Ya, benar. Karena senanya bergetar. Karena saat kita petik itu senanya bergetar gitu ya, jadi berbunyi. Kemudian untuk jamnya juga iya, jamnya kan karena bergoyang, kemudian mengayun gitu ya, bandulnya mengayun, kemudian jarumnya itu berputar, lalu di jam tertentu itu akan muncul bunyinya gitu. Kemudian untuk yang gitar sendiri itu karena dipetik, jadi timbul sebuah getaran, karena itu kan sedikit bergetar gitu ya kalau misal kita memetik gitarnya, lalu akan timbul bunyi gitu. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari pembelajaran pada pertemuan pertama ini, di sini tujuannya yaitu untuk memahami dari konsep getaran tersebut. Kemudian untuk capaiannya, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan getaran yang dan komponen yang ada pada getaran. Lalu untuk indikatornya sendiri itu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian getaran yang dengan tepat, kemudian peserta didik mampu mendeskripsikan konsep jumlah getaran pada pola pendulum dengan benar, lalu peserta didik mampu menghitung besar yang ada pada getaran dengan tepat. Gitu. Selanjutnya, eh, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, di sini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Animah berkaitan dengan bunyi dari gitar. Gitar dapat berbunyi karena ada getaran. Ya. Di sini saat sinar gitar dipetik, tampak adanya getaran yang terjadi getaran pada antara satu senar dengan senar yang lain. Dapat menimbulkan nada-nada yang indah saat dimainkan oleh orang yang ahli di bidangnya.
Contohnya seperti pemusik gitu dan lain sebagainya. Bukan hanya senar gitar saja, nah yang dapat memunculkan getaran, bandul atau pendulum pun jika bergerak bolak-balik seperti ini akan menimbulkan getaran juga. Jadi contoh tadi jam dinding itu kan ada bandulnya yang bergetar. Nah, gambarnya kurang lebih seperti pada layar. Jadi ada A, B, C gitu. Nah, di sini terdapat sebuah pendulum yang bergerak atau bergetar di mana di sini terdapat titik A, kemudian titik B, dan juga titik C. Nah, gerakan bolak-balik seperti itu dikenal dengan istilah getaran. Jadi tadi kan sinar senar dari gitarnya kan dipetik. Nah, itu akan naik turun naik turun. Nah, itu juga termasuk getaran karena ada gerakan bolak-balik. Jam dinding juga iya. Itu bandulnya gerak bolak-balik karena untuk menunjukkan waktu dan juga bisa berbunyi, itu juga disebut dengan getaran. Jadi getaran ini merupakan gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik seimbang. Kemudian satu getaran itu terdiri dari titik C, kemudian kembali ke titik B, kemudian ke titik A, lalu ke titik B, dan juga ke titik C. Jadi satu putaran itu dari satu titik kembali ke titik tersebut. Atau dari titik C, misal di sini titik C, kemudian kembali lagi ke titik C lagi. Lalu untuk setengah getaran berarti setengah dari satu getaran tadi. Berarti dari titik C ke titik A, atau dari titik A ke titik C. Jadi A, B, C, atau C, B, A. Gitu ya. Lalu seperempat getaran, berarti seperempat berarti 1/4 dari satu getaran. Berarti dari titik B ke C, atau dari titik C ke B, atau dari titik B ke A, atau dari A ke B, gitu ya. Lalu dalam getaran juga dikenal dengan besaran yaitu ada amplitudo. Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh dan titik seimbang. Titik seimbang berada pada titik B, jadi amplitudo berada di A sampai B atau B sampai C. Jadi di sini amplitudonya dari A sampai B atau B sampai C. Lalu untuk materi yang selanjutnya di sini terdapat selain amplitudo terdapat dua besaran lain terkait dengan getaran yaitu frekuensi dan juga periode. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran setiap waktu atau detik. Satuan dari frekuensi yaitu Hertz, kemudian M yaitu banyaknya getaran, dan T itu merupakan waktu dari satuan sekon atau detik. Nah, satu besaran dalam getaran itu juga ada periode yang dilambangkan dengan huruf T yang dapat didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran yang secara sistematis dapat dituliskan dengan T sama dengan N per T, seperti itu. Di sini juga dapat dijelaskan bahwa periode itu merupakan uh, sebuah apa ya, sebuah besaran dalam getaran dengan satuan yaitu sekon dan memiliki waktu dengan satuan sekon atau detik dan juga n yaitu sebagai getaran tadi. Jadi keterangan dari rumus dari periode tadi itu. Nah, selanjutnya di sini dapat rumus-rumus tadi terkait rumus frekuensi, kemudian rumus getaran, dan juga ada beberapa rumus lainnya yang saling berkaitan gitu. Jadi satu putaran tadi dari titik titik apa ya, titik semula kembali ke titik semula lagi. Jadi A O B kemudian kembali ke B O. Di sini ada rumus atau perhitungan dari frekuensi. Frekuensi bisa disimbolkan dengan huruf F dengan rumus jumlah getaran per waktu, lalu frekuensi sama dengan N per T, sedangkan periode itu T per N. Itu. Jadi untuk T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T gitu, untuk perhitungannya. Lalu di sini terdapat contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah bandul melakukan 10 ayunan dalam waktu 25 detik. Hitung frekuensi dan periode ayunan bandul tersebut dan jelaskan langkah-langkah perhitungannya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rumusnya. Di sini ditanyakan untuk frekuensi dan periodenya. Misal, frekuensi rumusnya berarti apa nih? F sama dengan
sama dengan apa tadi? N per T gitu ya. Jadi di sini untuk N-nya itu berapa? Untuk N-nya di sini terdapat 50 ayunan, kemudian T-nya berapa? 25 detik dua ya. puluh lima Ya, benar. Jadi 25 detik. Jadi hasilnya berapa untuk frekuensinya? Di sini rumusnya N per T. Jadi 50 per 2, 25, Pak. Dua. ya, berapa? Jadi frekuensinya 2 Hz gitu ya. Dua, Pak. Ya, benar. Jadi frekuensinya 2 Hz. Kemudian untuk periodenya, periode tadi dapat dihitung dengan rumus yang cepat juga jika sudah diketahui frekuensinya. Ini dapat rumus dari periode yang cepat. Nih, berapa kira-kira? Tadi kan frekuensinya 2, berarti periodenya 1/2 gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa memahami untuk eh, besaran-besaran, menghitung besaran-besaran dari getaran gitu. Selanjutnya, nah penyelesaian sebagai berikut tadi sudah dapat tuliskan untuk frekuensi itu rumusnya yaitu jumlah ayunan dibagi waktu yaitu 50/25 dengan hasil yaitu 2 Hz. Kemudian periode itu hasilnya T sama dengan 1/F sama dengan 1/2 yaitu 0,5 detik atau setengah detik gitu ya. Nah, selanjutnya, wah, kita sudah selesai untuk eh, apa ya pertemuan kita pertama pada materi getaran ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Sebelumnya dari teman-teman sudah masuk Google Classroom ya, yang kemarin Bapak bagikan, sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang bisa dicoba dibuka, kemudian diunduh untuk bagian pertemuan pertama, bagian getaran. Nah, di situ sudah ada LKPD, di mana untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada LKPD, kemudian kita akan mengerjakan soal itu. Nah, untuk soal yang pertama itu ada soal berkaitan dengan periode dan juga getaran, dan di sini ada 5 soal. Nah, setelah dibuka, nanti dari teman-teman bisa mengerjakan, karena ada 5 soal saja, berarti Bapak kasih waktu 15 menit, teman-teman bisa mengerjakan, lalu nanti kalau sudah di-submit ke Google Classroom, setelah itu kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi nanti pukul 10.15 dan teman-teman bisa, sebelum itu bisa langsung di-submit ke Google Classroom gitu ya, sebagai tugas atau evaluasi dari pertemuan kali ini. Lalu kita nanti akan bahas gitu. Apakah ada pertanyaan? Belum, Mbak. Oke, jadi silahkan sambil dikerjakan, bisa offline juga nggak apa-apa. Jadi bisa dikerjakan, kemudian disubmit. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan aja di Zoom meeting gitu. Oke, bisa dikerjakan ya. Oke, sudah dikerjakan. Ada yang kesulitan nggak untuk soal ini? Nomor berapa mungkin?
Atau ada yang kurang dipahami? Sebenarnya mudah-mudah ya, bisa dikerjakan. Kalau misal ada yang mau bertanya, bisa menjawab, bisa banyak disampaikan gitu untuk pertanyaannya. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah menunjukkan pukul 10.15. Baik, untuk soal pertama. Maaf, tapi sebelumnya udah disubmit semua kan di Google Classroom? Aman? Aman, Mbak. Oke, aman ya. Yang lainnya juga aman. Oke, siap. Baik, untuk pembahasan nomor satu. eh, ada yang mau menjawab? Bisa juga langsung dituliskan di kolom chat atau disampaikan gitu di eh, Zoom meeting ini gitu. Masuk on mic juga nggak apa-apa. Silakan nomor satu, di sini ada soal nomor satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan frekuensi dan periode dalam konteks getaran. Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Retno, silahkan. Izin menjawab Pak, untuk tadi pertanyaannya mengenai frekuensi ya. Untuk Ini pertanyaannya frekuensi nomor ini satu, yaitu adalah jelaskan apa yang frekuensi dimaksud dengan dari getaran frekuensi yang dan periode dalam terjadi. konteks getaran. Jawabannya apa, Mbak? Audionya masuk gak Pak? Wah, suaranya kecil, Mbak. Ehm, Mungkin yang lain ada yang mau menjawab juga? Oke, mungkin kalau... Saya, Oke, siap, Mbak Elin, silahkan. Kak, jadi yang dimaksud dengan frekuensi itu adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuan frekuensi itu namanya hertz, hertz gitu, Pak. Kalau penulisannya Hz. Kemudian untuk periode getaran itu waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran. Satuannya itu detik atau sekon. S gitu, Pak. Oke, dari Mbak Elin, jawabannya benar ya. Yang lain sama atau tidak kira-kira tadi menjawab yang sudah dikumpulkan di classroom? Sama ya, dari Sama jawabannya Mbak Pak. Elin? Ya, berarti sama ya. Jawabannya benar. Berarti tadi dari teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak itu berkaitan dengan pengertian dari frekuensi dan juga periode. Nah, selanjutnya di sini terdapat soal perhitungan. Nomor 2, yaitu sebuah bandul melakukan 40 getaran dalam waktu 20 detik. Kira-kira berapa periodenya dan juga berapa frekuensi getaran bandul tersebut? Ada yang mau menjawab? Langsung saja. Mungkin jawaban yang A berapa, jawaban yang B berapa gitu. Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, siap. Berapa Mbak Ani untuk nomor 2A? Untuk yang A itu periodenya 0,5 detik. Terus Ya. yang B frekuensinya itu 2 Hz. Oke, siap. Benar ya. Jadi, eh, untuk jawaban dari Mbak Ani tadi untuk periodenya 0,5 detik, lalu untuk frekuensinya 2 Hz. Nah, untuk periode, rumus periode apa tadi? T sama dengan waktu. Waktu disimpulkan dengan T kecil dibagi jumlah getaran. Jumlah getaran yaitu N. Nah, T di sini yaitu 20 detik berarti 20 per 40. Berapa? 20 per 40 berarti dibagi 20 berarti 1/2 berarti 0,5 detik atau setengah detik. Tadi benar ya jawabannya Mbak Ani. Lalu untuk nomor 2 di sini ada berapa frekuensi
Baik, mohon maaf tadi ada kendala sinyal ya, jadi dari Bapak keluar. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini kan tadi untuk soal nomor 2, yang B kan dari Mbak Anima menjawab itu 2 Hz gitu ya. Jadi untuk rumus dari frekuensi sendiri itu adalah F sama dengan jumlah getaran itu disebutkan dengan N per T atau waktu. Jadi F frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Di sini jumlah getarannya berapa? Jumlah getarannya yaitu ada 40, kemudian waktunya itu sebesar sebanyak 20 detik. Berarti 40 per 20 itu hasilnya 2 Hertz gitu ya. Jadi untuk satuan frekuensi itu adalah Hertz. Jadi di sini untuk frekuensi nomor 2 jawabannya 2 Hertz gitu. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini disebutkan bahwa pada sebuah bekas sebuah beban digantung dan mengalami getaran jika puncak tertinggi dari gerakan bekas adalah 0,2 meter dari posisi timbang. Berapakah amplitude getaran tersebut? Nah, tadi amplitude merupakan simpangan paling jauh gitu ya. Jadi simpangan maksimum atau jarak maksimum dari posisi timbang. Jadi berapa amplitude getaran ini? Jawabannya yaitu 0,2 meter. Karena di sini disebutkan bahwa jika puncak tertinggi di sini yang dimaksud merupakan jarak maksimum dari posisi timbang, yaitu jarak maksimum atau simpangan maksimum dari getaran tersebut. Jadi jawabannya untuk amplitudenya yaitu sebesar 0,2 meter. Lalu untuk soal nomor 4, sebuah pegas dengan beban melakukan getaran harmonis sederhana berikut adalah data waktu dalam detik yang diambil untuk 10 getaran, yaitu 12 detik, 11,5 detik, kemudian 12,5 detik, lalu 11,8 detik, dan 12,2 detik. Hitung periode rata-rata getaran tersebut. Nah, di sini ditanyakan periode getaran dari sebuah pegas. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita menjumlahkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman tadi jawabnya gimana coba? Tadi kan sudah diunggah di kosong. Jadi di sini untuk pembahasannya, jadi teman-teman bisa melakukan yang pertama yaitu total waktu. Total waktunya itu dari 12 detik ini, kemudian 11,5 detik, kemudian ini dijumlahkan seluruhnya, lalu dihitung nih berapa periodenya. Nah, kita hitung setelah dijumlahkan ini hasilnya yaitu 6 detik. Sekarang rumus periode yaitu T sama dengan waktu, jadi T kecil per N. Nah, waktunya tadi berapa? Jumlah seluruhnya yaitu 60. 60 per jumlah getarannya ada 10 getaran. Berarti 10 gitu ya. Nah, 10 berarti di sini hasilnya yaitu ada di sini ada hasilnya yaitu ada 6. Jadi 6 detik gitu ya. Jadi hasilnya T sama dengan 6 detik. Lalu yang ditanyakan periode rata-rata satu putaran, berarti dibagi 10 putaran karena di sini kan ada 10 putaran. Berarti rata-rata per satu putarannya berapa? Berarti 6 detik dibagi dengan 10 putaran, yaitu berarti 0,6 detik gitu ya. Lalu untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 di sini di sebuah taman bermain ada ayunan yang berayun dengan periode 3 detik. Berapakah frekuensi ayunan tersebut? Nah, frekuensi yaitu F sama dengan
Frekuensi rumusnya F sama dengan jumlah getaran berarti N per T. N per T. Nah, namun di sini juga tidak diketahui N-nya berapa, T-nya berapa, namun diketahui periode. Nah, rumus dari frekuensi secara cepatnya yaitu terdapat rumus yaitu 1 per T. 1 per T, besar, yaitu dari periode. Jadi rumusnya 1 per T, 1 per periode. Di sini diketahui periodenya yaitu 3, jadi hasilnya yaitu 1 per 3 detik, itu 0,33 Hz. Jadi seperti itu. Jadi demikian untuk pembahasan dari soal yang sudah dibacakan dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Belum. selanjutnya, baik, tadi tidak ada pertanyaan, sudah jelas ya. Selanjutnya, tadi kan sudah diunduh untuk LKPD yang ada di Google Classroom, kemudian sudah dikerjakan dan juga diunggah untuk evaluasinya. Lalu di sini dari teman-teman ada tugas untuk dikerjakan di rumah, gitu ya. Nah, tugasnya itu berupa apa? Tugasnya dari teman-teman bisa membuka LKPD yang sudah teman-teman unduh, dan bisa dibaca dengan dapat tujuan, kemudian ada juga materi sedikit sebagai bekal teman-teman sebelum mengerjakan, lalu alat dan bahan. Jadi di sini tugasnya berupa praktek, gitu ya. Praktek simulasi dengan menggunakan PET, yaitu pendulum LED atau pendul, gitu ya. Nah, untuk langkah pertama yaitu dengan pembukaan simulasi dengan mengklik tautan lalu eksplorasi awal, dilanjutkan dengan percobaan pertama dan juga ada percobaan yang kedua, lalu analisis data dan bisa diisi tabel. Nah, mungkin itu untuk tugas di rumah. Apakah ada pertanyaan? Kelompoknya berapa orang, Pak? Oh ya, untuk kelompoknya karena kelas kita ada 32, jadi bisa dibagi 8, berarti satu anak 4 kelompok gitu ya. Satu kelompok 4 anak gitu, jadi ada 8 kelompok. Nanti bisa dikerjakan di rumah bareng-bareng. Lalu jika ada pertanyaan Oh yang iya, Pak. ini bisa disampaikan gitu ya. Bisa Iya, di Pak. WhatsApp atau di forum ini gitu. Nah, untuk tugasnya nanti kalau sudah selesai bisa diunggah juga di Google Classroom di pertemuan pertama, yaitu ada bagian getaran. Mungkin cukup jika tidak ada yang ditanyakan dari Bapak, cukup untuk materi pertama kita mengenai getaran ini. Lalu pesan Bapak semangat untuk pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari berkaitan dengan getaran, kemudian frekuensi atau besaran-besaran getaran, periode, amplitudo, dan proses menghitungnya, cara menghitungnya, gitu ya. Nah, demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Doa, doa selesai. Demikian, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Demikian, selamat pagi. Makasih Makasih kembali, Pak. Pak. Oke, sama-sama.